Shalom Jamers di Unlong, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu. Dan hari ini kita akan melanjutkan, kita punya serial dari 3 hal penting yang kita lakukan di dalam gereja sebagai pengikut Kristus ya. Yang pertama, minggu lalu kita belajar tentang perjamuan kudus ya. Yang kedua, hari ini kita akan belajar tentang baptisan air. Lalu nanti kita akan belajar juga mengenai baptisan Roh Kudus. Ini adalah 3 hal penting terkait iman kita sebagai orang Kristen ya. Jadi bukan cuma gereja kita, seluruh gereja yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati di kayu salib, dia bangkit di hari yang ketiga dan hidup sampai kepada hari ini. Kita melakukan 3 perayaan ini, saudara-saudara ya. Tapi terlebih khusus kita mempelajari mulai dari minggu lalu perjamuan kudus, hari ini baptisan air dan juga nantinya baptisan Roh Kudus berdasarkan standar gereja saya dan saudara, yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJ, atau secara internasional dikenal sebagai Assemblies of God ya. Jadi kita ikuti sesuai dengan doktrin gereja dan standar gereja kita. Sekali lagi, sama seperti minggu lalu, kita tidak membandingkan dengan gereja yang lain, karena saya percaya masing-masing gereja menerima revelation atau pewahyuan dari Tuhan sendiri ya. Ya, interpretasinya ya kita lakukan sesuai dengan interpretasi yang kita terima tentunya. Tidak ada yang sempurna, nanti Yesus datang kali kedua yang akan menyempurnakannya. Yang jelas standar itu penting untuk memajukan iman saya dan saudara. Dan kita akan belajar dari standar gereja sidang Jemaat Allah atau Assemblies of God terkait hal baptisan air ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, kita akan berdoa supaya Tuhan berikan hikmat marifat kepada saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah walaupun masih online. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu hari ini, supaya kami bisa dibangun lebih lagi terkait hal baptisan air secara khusus Tuhan. Kami rindu untuk diperlengkapi lebih lagi, sehingga bukan saja kami mengerti untuk diri kami sendiri apa makna sesungguhnya daripada baptisan air, kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain yang mungkin memiliki pertanyaan dan kami akan mampu menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan. Ya, jadi saudara, sekali lagi ini penting karena apa? Sama seperti perjamuan kudus, supaya kita tidak cuma melakukan hal ini hanya semata-mata karena kita orang Kristen, tapi kita dapat mengerti secara pribadi makna penting daripada perjamuan kudus, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Bahkan kita mampu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mungkin ingin tahu lebih lagi mengenai kenapa kita lakukan perjamuan kudus, kenapa kita baptis air, lalu kenapa penting sebagai orang di gereja sidang Jemaat untuk dibaptis Roh Kudus. Oke? Jadi highlightnya sekali lagi kita adalah anak Tuhan ya. Saat kita terima Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak Tuhan, anak angkat Tuhan ya. Yang masa lalunya telah digantikan dengan masa depan yang begitu indah dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya kita melakukan perayaan ya. Tentu kita lakukan perayaan ini setiap hari Minggu ya. Kita ke gereja, bahkan kita lakukan home group, kita lakukan berbagai hal dalam bentuk perayaan. Tetapi ada 3 hal perayaan penting terkait kemenangan yang sudah diberikan kepada saya dan saudara, dan masa depan indah yang sudah diberikan sebagai ganti daripada masa lalu kita saat kita menerima Tuhan Yesus. 3 perayaan ini yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengaku Kristen atau mengaku Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu yang pertama, perayaan dalam bentuk baptisan air. Yang kedua, baptisan Roh Kudus, lalu kemudian perjamuan kudus ya. Minggu lalu kita sudah bahas yang perjamuan kudus ya. Jadi hari ini kita langsung saja masuk ke baptisan air ya. Nah, ketiga, perayaan spesial ini sangat berarti saudara-saudara, dan memiliki arti yang begitu penting di dalam langkah kita memiliki iman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat ya. Karena ketiga hal ini, baik itu baptisan air, baptisan Roh Kudus ataupun perjamuan kudus, mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan telah melakukan banyak hal ya dalam kehidupan saya dan saudara. Tentunya yang paling terutama yaitu apa yang Dia sudah lakukan di kayu salib ya. Sudah mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut
sehingga dapat memberikan kemenangan atas maut tersebut kepada saya dan saudara, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Amin. Haleluya. Nah, sebelum kita lanjut lebih lagi, saudara-saudara, mengenai apa itu baptisan air dan kenapa kita dibaptis air, mari saudara kita baca firman Tuhan ya dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudah dapat? Saya undang saudara bangkit berdiri. Mohon maaf saya tidak bisa bangkit berdiri, tapi yang bisa silahkan bangkit. Tidak bisa, tidak masalah. Kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke? Kita baca secara bersamaan. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20, 23. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, saya ulangi sekali lagi. Saudara mau ikut baca sekali lagi bersama-sama juga boleh, atau mau mendengarkannya sambil merenunginya silahkan. Saya bacakan Matius 28 ayat 19 sampai 20 berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ayat yang mengingatkan betapa pentingnya kami untuk dibaptis Tuhan, karena ini merupakan perintah-Mu. Itu ajar kami Tuhan, supaya lebih mengerti lagi secara detail alasan, makna, arti daripada baptisan tersebut Tuhan. Sehingga kami tidak dibaptis hanya semata-mata karena kami diharuskan untuk dibaptis, tapi kami mengerti sungguh-sungguh alasan kami dibaptis sebenarnya. Terima kasih Tuhan berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu pagi hari, siang hari ini Tuhan. Dan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri yang melayani setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jadi kata baptisan ini ya, kata baptize or baptism ini diambil dari kata baptizo. Oke, baptizo ya, ini adalah bahasa Yunani ya, baptizo, yang artinya menyelam keluar. Oke, menyelam masuk seperti ini ya, seperti kapal selam kayak begini kan ya. Kalau kapal selam itu kan nggak mungkin cuma di atas gitu ya. Kapal selam tuh masuk begini, saudara-saudara. Ya, baptizo itu artinya begini, nggak cuma diam di atas air. Jadi baptizo itu artinya to immerse, keluar. Oke, immerse, jadi keluar dari air, saudara-saudara. Jadi kalau mau keluar dari air kan harus masuk dulu, berarti kan nggak mungkin saudara bilang, saudara ada kapal diam di atas air, saudara bilang itu kapal keluar dari air, nggak bisa. Kapal selam yang tadinya di dalam lalu tiba-tiba muncul, nah seperti itu. Itu kan baru dibilang kapal tersebut keluar dari air ya. Jadi baptisan dari kata baptizo itu artinya keluar dari air, dan itulah sebabnya sesungguhnya kalau kita berbicara water baptism atau baptisan air, harusnya kita keluar dari air. Jadi harusnya kita masuk dulu ke air lalu keluar, saudara-saudara. Nah, ini penting sekali secara khusus untuk kita dari gereja sidang-sidang jemaat Allah ya. Ada beberapa gereja lain juga tentunya yang sama secara khusus dari background Pentakosta atau karismatik ya, atau lahir baru ya. Kita dibaptis masuk ke air dan keluar ya. Nah, sekali lagi kita tidak membandingkan dengan gereja lain yang mungkin tidak melakukan baptisan dengan cara demikian. Tapi kalau saudara adalah bagian dari gereja sidang jemaat Allah seperti GEM, baik di Makau dan Yunlong, maka kita dibaptis dengan cara demikian ya. Selain itu, kalau saudara juga sudah mengerti kebenaran yang disampaikan melalui bahan hari ini, dan saudara sadar bahwa saudara harusnya mengikuti dibaptis seperti kata baptizo yang dipakai di dalam Alkitab tersebut, artinya menyelam keluar, maka hendaklah kita lakukan itu ya. Nanti kita bahas lebih lagi. Nah, baptisan air ini bukan sesuatu yang sebenarnya orisinil kepada iman Kristen ya. Maksudnya baptisan air ini sebenarnya tidak dimulai oleh umat Nasrani ya. Di zaman Yesus, bangsa Yahudi juga sudah melakukan baptisan air ya, sebagai sebuah tanda bahwa orang tersebut sudah berubah arah di dalam kehidupannya. Jadi udah memiliki kehidupan yang baru lah, semacam itu, meninggalkan masa lalunya. Nah, pada saat seseorang dibaptis ya, di zaman Yesus, pada saat seseorang dibaptis itu menunjukkan bahwa dia telah memiliki
hati yang sudah diubahkan, saudara-saudara. Artinya memiliki awal yang baru, awal yang lebih fresh, awal yang lebih bagus, awal yang lebih baik, ya. Telah berubah arah dari jalan yang lama di kehidupannya kepada jalan yang baru. Nah, untuk orang-orang yang bukan Yahudi di zaman itu, yang mau menyembah dan melayani Allah bangsa Israel, juga dibaptis dalam air. Jadi pertama kita harus mengerti ya, bahwa baptisan itu kita mengikuti budaya Yahudi ya, karena Tuhan Yesus itu orang Yahudi, saudara-saudara ya, lahir di keluarga Yahudi ya. Jadi kita mengikuti budaya Yahudi, saudara-saudara. Saat kita dibaptis itu menunjukkan, menandakan ada perubahan dalam kehidupan kita, dan ini menjadi bukti keputusan mereka berpindah hatinya dari berhala-berhala dan berubah untuk memuji dan menyembah Allah, ya, Allahnya bangsa Israel, ya. Jadi baptisan itu sekali lagi kita mengerti bahwa akarnya adalah dari akar Yahudi. Lalu yang kedua, baptisan ini adalah bukti seseorang telah berpaling dari berhala-berhala dan sekarang menyembah Allah yang esa. Oke? Nah, hari ini apa makna daripada baptisan air tersebut? Nah, hari ini baptisan air ini juga sebagai bukti daripada iman kita mengikuti Yesus. Nah, secara khusus baptisan air itu bekerja sebagai sebuah ekspresi secara publik ya, di khalayak ramai mengenai komitmen seseorang kepada Kristus Yesus Tuhan kita ya. Saya kurang tahu sih ya, saya nggak mempelajari lebih lagi tentang budaya Yahudi zaman sekarang, tapi saya nggak ngerti jadi ya, apakah mereka juga masih tetap dibaptis gitu ya. Untuk orang yang bukan Yahudi berubah menjadi Yahudi, saya kurang mengerti. Yang jelas zaman sekarang yang namanya baptisan itu sangat identik dengan kekristenan, saudara-saudara, dan baptisan di zaman sekarang ini bekerja sebagai sebuah ekspresi publik ya, ekspresi kepada halayak ramai, orang-orang sekitar kita, pernyataan lah semacam itu ya, mengenai komitmen yang kita sudah ambil dan pilih untuk mengikut Kristus ya. Jadi semua orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat harus dibaptis. Amin. Ya. Nah, sekarang kenapa harus melalui baptisan? Nah, firman Tuhan tadi dikatakan Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita sudah baca. Dikatakan di situ, pergi jadikan semua bangsa muridku. Yaitu perintah yang pertama di dalam ayat tersebut. Lalu dilanjutkan saudara-saudara bahwa mereka harus dibaptiskan. Ya, itu yang kedua. Lalu dilanjutkan juga, ya ada 3 bagian instruksi daripada Tuhan dari situ ya. Yang ketiga, ajarkan mereka ya semua perintah ya, harus dilakukan, semua perintah Tuhan harus dilakukan. Nah, saudara, kenapa kita harus dibaptis? Ya, ini terkait dengan ketiga-tiganya sesungguhnya. Nah, pertama, oke, baru saja saya terputus, sudah khotbah sekitar 45 menit ya, ternyata setengahnya terpotong, saudara-saudara. Jadi harap maklum kalau backgroundnya berbeda, saya harus rubah posisi sekarang, dan harapannya tidak ada terganggu lagi koneksinya mungkin gitu ya, sehingga tidak terputus sama sekali. Oke, tapi puji Tuhan tadi terputus di bagian kita sedang berbicara tentang kenapa kita harus dibaptis air ya. Jadi tinggal lanjutkan saja. Nah, tadi saya sebutkan Matius 28 ayat 19 sampai 20 sekali lagi berbicara tentang pergi jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka, lalu ajarkan mereka untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan ya. Ini sesungguhnya mengandung 3 instruksi atau alasan kenapa kita harus dibaptis, saudara-saudara ya. Ketiga hal ini adalah 3 alasan yang tepat sekali kenapa kita harus dibaptis. Yang pertama, firman Tuhan berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi Yesus mengatakan semua yang mengikuti Yesus ini adalah murid. Nah, kalau murid itu kan ada guru. Nah, guru besar kita adalah Yesus. Jadi pertama-tama kita dibaptis karena sebagai murid kita mengikuti apa yang Yesus ajarkan saya dan saudara. Dan ingat, Yesus bukan cuma mengajarkan saya dan saudara, dia sendiri dibaptis. Saat dia hendak dibaptis, Yohanes katakan, saya tidak bisa baptis kamu, harusnya kamu yang baptis saya dengan api dan roh. Tetapi Yohanes kemudian menerima jawaban dari Yesus, yang mana menjadi alasan kenapa kita dibaptis hari ini. Yesus katakan, biarlah ini terjadi supaya apa? Supaya semua orang mengikutinya nantinya. Jadi kalau kita mengatakan kita adalah murid-murid Yesus, kita harus ikuti
standar yang sudah Yesus lakukan. Yesus dibaptis dan dia sendiri mengatakan biar kita mengikutinya. Jadi hendaklah kita sebagai murid mengikutinya, saudara-saudara. Oke. Selain itu, selain daripada Yesus sebagai guru besar kita, Tuhan juga memberikan kita guru-guru di sekeliling kita, saudara-saudara ya, yaitu rasul-rasul, ya nabi-nabi, lalu juga sampai hari ini pendeta-pendeta, gembala-gembala kita, kakak-kakak rohani ya. Nah, kalau kita menerima pengajaran dari orang tua rohani kita atau gembala kita mengenai baptisan ini, artinya kalau kita murid yang baik, kita mengikuti pengajaran yang diajarkan ini. Jadi kita harus memberikan diri untuk dibaptis. Yang percaya katakan amin. Nah, itu yang pertama, saudara. Kita dibaptis karena kita murid, sehingga sebagai murid kita ikuti apa yang guru ajarkan. Yang kedua, kita dibaptis, masih di ayat yang sama dikatakan, baptiskan mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ini perintah langsung, secara langsung, karena firman ini dimulai dengan kata Yesus berkata. Jadi ini perintah langsung dari Yesus. Kenapa kita dibaptis? Karena memang Yesus yang memerintahkannya, saudara-saudara, bahwa kita sebagai orang-orang yang mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus dibaptis. Jadi, saudara, kita dibaptis karena ini merupakan perintah Yesus. Yang ketiga, ya, dilanjutkan di sini, ajarkan mereka untuk mengikuti perintah-perintahku. Ya, jadi ini justru menjadi kuasa yang lebih mengikat lagi ya. Jadi memberikan otoritas kepada instruksi sebelumnya, di mana Yesus katakan baptiskan mereka, artinya kita semua harus dibaptis. Dan di bagian yang ketiga ini bahkan ditegaskan lebih lagi bahwa kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, maka kita harus belajar untuk mengikuti perintah Tuhan. Nah, kita di poin yang kedua tadi sudah diperintahkan untuk dibaptis. Jadi saudara, kita harus mengikuti perintah ini. Jadi sekali lagi saya rangkum ya, 3 alasan kenapa kita dibaptis. Yang pertama, karena kita murid, maka kita harus mengikuti apa yang diajarkan guru kita dan apa yang dilakukan guru kita, termasuk secara khusus apa yang dilakukan Yesus sebagai guru besar kita. Yang kedua, kita dibaptis karena memang Yesus langsung memberikan instruksi ini kepada saya dan saudara ya. Jadi kalau kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan harus melakukannya. Dan yang ketiga, saudara, kita harus dibaptis. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau kita memilih ikut Yesus, kita harus juga memilih untuk mengikuti perintah Yesus, sebagaimana diungkapkan tadi di poin yang kedua. Amin. Jelas ya sampai sini? Kita lanjutkan. Nah, di sini kita diingatkan bahwa Tuhan mau dia punya perintah-perintah semua harus dilakukan dengan serius ya. Tunduk. Kita harus tunduk dan melakukan perintah-perintah Tuhan dengan serius. Kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan, apakah itu di saat kita nyaman atau tidak nyaman. Jadi di setiap saat, saudara-saudara, jangan pilih pada saat nyaman saja. Saya tahu terkadang pada saat kita mau dibaptis, kita mungkin terasa nggak enak, mungkin keluarga nanti menentang, teman kita mengucilkan kita, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau saya dan saudara untuk belajar tunduk sekali lagi, tadi di poin yang ketiga, ya, untuk melakukan perintahnya, baik itu kita nyaman atau kita sedang tidak nyaman. Ikuti saja, saudara-saudara, ya. Karena ingat lagi, sekali lagi, ya, bahwa baptisan tadi adalah sebagai sebuah perlambangan. Ingat ya, bukti bahwa kita hidupnya sudah diubahkan, bukti bahwa kita memang sudah memilih ikut Yesus, saudara-saudara. Dan itu di zaman Yahudi. Bahkan di zaman sekarang, ingat tadi, sebagai ekspresi publik ya, untuk menyatakan kepada khalayak ramai bahwa saya memang sudah anak Yesus. Saudara, bagaimana bicara mau jadi berkat kepada orang lain kalau saudara sendiri aja malu untuk dibaptis, saudara takut untuk dibaptis ya. Jadi saudara, jangan takut-takut, jangan malu-malu, karena apa yang saudara lakukan ini memang sesuai dengan ajaran dari Kristus, saudara. Jadi kalau saudara sudah memilih ikut Kristus, jangan saudara tanggung-tanggung gitu ya. Ikuti apa yang sudah diperintahkan. Jadi kita diperintahkan untuk dibaptis ya. Maka mari kita dibaptis. Nah, saudara, hal penting yang lainnya yang harus kita pelajari mengenai baptisan air ini adalah bahwa baptisan air ini adalah... Oke, maaf baru keputus lagi, tapi kita lanjut saja langsung ya. Jadi hal lain yang juga harus kita pelajari, hal penting lainnya mengenai baptisan air, yaitu di mana baptisan air ini merupakan tindakan simbolis, saudara-saudara, yaitu tindakan simbolis dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, saudara catat lalu baca saja sendiri nanti ya. Markus 16 ayat 16 ya. Markus 16 ayat 16. Lalu yang berikutnya Kisah Para Rasul 10 ayat 47 dan 48. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 47 dan 48. Lalu Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Nah, ini ayat-ayat yang saya baru saja sebutkan akan memberikan kepada saudara pengertian lebih lanjut lagi mengenai tindakan simbolis yang tadi saya katakan ya, di mana baptisan air merupakan tindakan simbolis, yaitu menunjukkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Karena baptisan air ini melambangkan dua hal, saudara-saudara ya. Yang pertama yaitu simbol daripada
kematian ya. Jadi kematian ya pada saat kita masuk ke dalam air, ingat tadi baptizo itu keluar, tapi untuk keluar dari air berarti kita harus masuk dulu. Sehingga pada saat kita masuk, maka saudara-saudara ini melambangkan kita mati. Jadi hidup lama kita telah mati ya, dan saat kita terima Tuhan Yesus, hidup lama kita dimatikan. Lalu yang kedua, ini merupakan simbol dari kebangkitan ya. Sebagaimana Yesus telah mati lalu juga bangkit mengalahkan kematian, maka kemenangan tersebut diberikan kepada saya dan saudara saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan saat kita keluar itu, saat kita baptizo to immerse, nah, maka kita keluar melambangkan kita sudah bangkit dari kehidupan yang lama kita sudah tinggalkan, kita bangkit kepada kehidupan yang baru, melambangkan hidup kita yang sudah diperbaharui dan sudah dibenarkan di mata Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, baptisan air ini merupakan tindakan simbolis yang melambangkan atau menjadikan simbol daripada kematian hidup lama kita dan kebangkitan kita kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, ini penting sekali karena memang seperti saya katakan ya, bahwa perjamuan kudus minggu lalu juga melambangkan apa yang kita lakukan ini sebagai perlambangan ya saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, kita sama seperti minggu lalu, kita tidak diselamatkan oleh karena perjamuan kudus, tapi kita melakukan perjamuan kudus karena kita sudah diselamatkan. Begitu pula dengan baptisan, saudara ya. Kita tidak diselamatkan oleh baptisan, tetapi kita sudah diselamatkan, makanya kita dibaptiskan sebagai perlambangan bahwa hidup lama kita sudah mati, kita hidup di hidup yang baru, kita menjadi manusia yang baru, dan sebagai bukti bahwa hati saya sudah diubahkan dan saya memilih ikut Yesus Kristus ya. Sebagai tadi dikatakan, saya lagi sebagai ekspresi publik kepada khalayak ramai menyatakan bahwa saya ini sudah menjadi anak Tuhan. Yang percaya katakan amin ya. Jadi sekali lagi saya mau tekankan di sini bahwa water baptism atau baptisan air adalah tindakan simbolis ya. Dan selain itu, tindakan simbolis ini juga melambangkan bahwa kita telah digabungkan menjadi tubuh Kristus, bagian dari tubuh Kristus, bagian dari gereja. Nah, pada saat saya katakan bagian dari gereja ini, ya memang secara khusus jadi bagian gereja GSJ, karena pada saat kita dibaptiskan dengan di dalam gereja GSJ atau Assemblies of God, maka secara khusus kita menjadi bagian dari gereja GSJ. Jadi kalau saudara dibaptis di GEM, saudara bukan saja menjadi gereja secara khusus detail, saudara menjadi anggota gereja Jesus Life Ministry, benar. Lalu secara lebih besar lagi, saudara menjadi bagian dari keluarga GSJA, baik itu yang di Indonesia, baik itu Assemblies of God seluruh dunia ya. Nah, lebih besar lagi saudara, yang terlebih lagi adalah saudara mau dari denominasi apapun juga, selama saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, yaitu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia mati dan Dia bangkit dan Dia hidup sampai hari ini dan Dia akan datang kembali, maka saudara saat dibaptiskan dalam air, maka saudara resmi menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah ya, artinya keluarga eklesia atau gereja Tuhan atau tubuh Kristus, saudara-saudara ya. Kita baca saudara-saudara satu ayat tambahan ya, dari 1 Korintus. Saya bukakan, saya bacakan untuk saudara, saudara boleh mencatatnya. 1 Korintus ya, pasalnya yang ke-12 ya, ayatnya yang ke-12 dan 13. Ya, saya bacakan untuk saudara ya. Oke. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak atau orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi baptisan ini menjadi perlambangan bahwa kita menjadi satu tubuh. Terlepas saudara GSJA atau bukan GSJA ya, selama percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi bagian dari gereja Tuhan, saudara-saudara. Amin. Nah, baptisan air ini menyatakan kepada orang-orang lain bahwa kehidupan kita telah diubahkan. Kita sudah berubah. Kita sudah menjadi orang yang baru. Ya, kita sudah memiliki Tuhan yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya, bukan tuan-tuan yang lain. Nah, ini tidak berbicaranya kepada berhala atau ilah-ilah lain atau kepercayaan lain ya. Tapi ini berbicara bahkan kepada hal-hal di sekeliling kita yang mungkin tanpa sadar kita jadikan ilah ya. Baik itu mungkin uang, kekayaan ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Ini semua sudah berubah. Satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara sudah Yesus Kristus. Saat saudara memilih untuk dibaptis dan menunjukkan kepada khalayak ramai, ini loh Tuhan saya Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi kita sudah tidak melayani hidup kita sendiri atau melayani ilah-ilah lain atau Tuhan-Tuhan yang lainnya, tapi kita melayani
Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi saat kita dibaptiskan, mulai saat itu maka hidup kita sudah milik Yesus dan kita hanya menyembah Tuhan. Nah, sesungguhnya saat kita menerima Tuhan Yesus, saat itu pula kita sudah hidupnya milik Yesus. Tapi sekali lagi, karena Yesus mengatakan kita harus dibaptis, ya, bahkan Rasul Petrus pada saat dia di hari Pentakosta, dia berdiri dan berkhotbah, lalu orang-orang bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Dia katakan, maka engkau harus bertobat dan berikan dirimu dibaptis. Jadi artinya tetap pertobatan nomor satu, yaitu menerima Tuhan Yesus. Nah, saat kita terima Tuhan Yesus, memang sebenarnya itu artinya kita sudah hidup kita untuk Yesus dan kita melayani Yesus. Tetapi kita tidak bisa dilepaskan dengan baptisan tersebut, karena baptisan itu tadi sudah kita katakan merupakan sebuah ekspresi publik, yaitu menyatakan kepada khalayak ramai, ya, Tuhan mau saya dan saudara menyatakan dengan lantang kepada orang-orang di sekeliling bahwa saya ini sudah menjadi milik Yesus, ya. Nah, baptisan air ini itulah sebabnya merupakan sebuah kesaksian publik yang Yesus Tuhan kita mau saya dan saudara lakukan. Amin. Nah, contohnya ya, pada saat seorang pria dan seorang wanita ingin menikah, biasanya mereka akan melakukan sebuah perencanaan untuk melakukan upacara yang besar lah gitu ya, atau acara yang besar dan mengundang banyak tamu. Nah, mereka biasanya mau keluarga mereka ya, baik keluarga mempelai pria atau mempelai wanita ya, dan teman-temannya untuk menyaksikan komitmen daripada cinta mereka satu kepada yang lainnya gitu ya. Nah, pada saat pemberkatan itulah sebabnya kita mengundang keluarga-keluarga kita ya, teman-teman kita untuk menyaksikan pernikahan ini, saudara-saudara ya. Karena pada saat kita diberkati di dalam pernikahan tersebut, maka ini menjadi segel daripada kasih antara mempelai pria dan mempelai wanita tersebut. Dan ini menyatakan kepada orang-orang yang menyaksikannya bahwa mereka berdua sudah tidak bisa lagi dikatakan single and available ya, udah nggak available, saudara-saudara, nggak boleh lagi dilirik sana sini gitu ya. Nah, makanya saya suka bercanda dulu kalau ada anak-anak sekolah Alkitab datang dan kunjungan misi atau sedang praktek di sini, saya selalu tanya langsung to the point, kamu sudah punya pacar, punya calon istri dan lain-lain. Yang sudah punya tunangan atau calon istri, saya selalu bilang maaf, yang ini not available gitu ya. Itu aja baru tunangan loh, apalagi menikah. Kalau menikah itu kan komitmen benar-benar yang sudah tidak boleh dihancurkan sama sekali, tidak boleh dipatahkan sama sekali, tidak boleh dipisahkan lagi gitu. Jadi pada saat ada sebuah pernikahan, maka mau disaksikan oleh keluarga-keluarga sebagai bukti bahwa memang mereka sudah tidak lagi available, mereka sudah menjadi milik satu dengan yang lainnya. Oke? Nah, pada saat itu maka mereka cuma bisa lihat-lihatan satu dengan yang lain, nggak boleh lihat lagi yang suami nggak boleh lihat wanita lain, yang wanitanya juga nggak boleh lihat pria lain. Nah, zaman sekarang bahkan juga sama nih, pokoknya nggak boleh lihat siapapun yang lain ya. Nah, jadi baptisan air ini boleh dikatakan serupa seperti itu, saudara-saudara ya, memiliki ikatan komitmen yang sama kuatnya seperti demikian, saudara. Karena jangan lupa kita adalah mempelai Kristus ya. Kristus akan datang menjemput kita kali kedua, sehingga dia akan mempertanyakan komitmen saya dan saudara. Untuk itu, saudara, kita harus mau dibaptis karena ini merupakan bukti komitmen kita kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke, lah saya lanjutkan. Kalau gitu siapa saja yang boleh dibaptis ya? Nah, firman Tuhan tadi saya sudah sebutkan ya, sedikit ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan di sini ya, Petrus berkata, repent and be baptized every one of you. Jadi artinya bertobat dan berikan dirimu dibaptis semuanya. Artinya semua orang boleh dibaptis, saudara-saudara. Artinya semua orang harus boleh dibaptis. Tapi ada tapinya, karena ada syarat. Syaratnya apa? Sebelum dibaptis harus bertobat. Jadi nggak sembarangan baptis-baptisan. Banyak orang zaman sekarang main baptis aja, ngerti juga kagak ya. Jadi harus bertobat dulu. Pertobatan adalah syarat mutlak untuk dibaptis, saudara-saudara ya. Harus bertobat. Artinya bertobat di sini apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memutuskan untuk meninggalkan hidup yang lama. Saya tidak minta kesempurnaan. Saya percaya Tuhan tidak minta kesempurnaan. Tetapi Tuhan minta saudara bersedia. Artinya kesediaan saudara diminta untuk memang sungguh-sungguh meninggalkan hidup yang lama. Ya, kalau memang masih ada sedikit ketidaksempurnaan sana-sini, Tuhan yang akan menyempurnakannya. Tetapi kalau saudara cuma minta dibaptis hanya sekedar, ya pokoknya dibaptis aja dulu lah. Nggak bisa. Saudara harus memang memutuskan mau berubah. Ya, urusan nanti seberapa sukses perubahan saudara, itu nanti Tuhan akan tolong. Tetapi kalau saudara dari awalnya juga
ya pokoknya baptis saya dulu lah, nanti lihat berubah apa nggak. Itu nggak bisa. Saudara harus putuskan untuk bertobat dan berubah, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan berubah. Dikatakan semua di sini termasuk siapa? Termasuk anak-anak, ya. Sekali lagi kita Gereja GSJ Assemblies of God, kita mengizinkan sama seperti Perjamuan Kudus, anak-anak untuk dibaptis. Sama Perjamuan Kudus, anak-anak boleh mengikuti Perjamuan Kudus apabila mereka mengerti konsep keselamatan, ya. Mereka mengerti pertobatan, ya. Sama halnya di sini, saat mereka mengerti keselamatan dan pertobatan, maka mereka boleh dibaptis. Mereka mengerti kenapa mereka dibaptis. Alasan yang tadi kita sudah bahas, mereka mengerti sungguh-sungguh bahwa mereka dibaptis karena memang mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ini melambangkan hidup mereka yang lama dimatikan dan hidup mereka yang baru dibangkitkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mereka mengerti bahwa saat dibaptis, mereka ini digabungkan menjadi keluarga kerajaan Allah. Mereka mengerti saat dibaptis itu melambangkan bahwa mereka mengikuti perintah Yesus, karena Yesus sendiri mengatakan hendaklah ini dilakukan supaya semua orang mengikutinya. Nah, kalau ini bisa diekspresikan oleh seorang anak-anak, maka boleh dibaptis, saudara-saudara, ya. Begitu pula sebaliknya, kalau seandainya sudah dewasa juga masih belum bisa mengerti hal ini, kita tidak menyarankan untuk dibaptis. Nah, makanya saya bilang pertobatan menjadi nomor satu, ya, syarat mutlak untuk dibaptis, saudara-saudara. Nggak bisa main langsung baptis aja cuman gara-gara ikutin ibadah, sedikit tersentuh jamahan Tuhan dan lain sebagainya, ngerti juga kagak dan belum benar-benar bertobat, cuman berasa pokoknya rasa enak aja saat itu, langsung putuskan dibaptis. Akhirnya 1 bulan kemudian hidupnya hancur lagi juga. Mohon maaf, ya. Ya, jadi harus menunjukkan pertobatan, saudara-saudara, ya, harus mengerti pertobatan. Jadi anak-anak sekali lagi boleh apabila memang mereka sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, untuk itu Gereja Sidang Jemaat Allah tidak memberikan izin kepada bayi untuk dibaptis, ya. Kenapa? Karena terkait dengan syarat yang tadi, ya, buat kita di GSJ Assemblies of God, bayi tidak memiliki konsep keselamatan, ya. Mereka keselamatannya didasarkan oleh iman orang tuanya. Jadi yang kita lakukan dengan bayi adalah kita dedikasikan atau kita serahkan, penyerahan kepada Tuhan, ya. Sama seperti pada saat Yesus saat bayi diserahkan oleh Yusuf dan Maria, begitu pula kita Assemblies of God melakukannya dengan cara demikian. Kita bawa waktu Sergio itu umur 40 hari, ya, kita serahkan dia kepada Tuhan, ya. Artinya keselamatan dia terjamin oleh karena iman orang tuanya kita serahkan. Tetapi, ya, ada tetapinya. Saudara harus mengarahkan anak-anak tersebut, ya, untuk pada akhirnya mengerti konsep keselamatan dan mereka harus memilih untuk dibaptis juga. Kenapa? Karena mereka harus memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, bukan karena kita, ya, orang tuanya. Seperti itu. Tapi baik tidak dibaptis, kita serahkan saja. Lalu saat mereka sudah memiliki konsep atau pengertian secara utuh mengenai keselamatan dan pertobatan, mereka juga dibaptis. Apakah itu saat mereka masih kecil, atau kalau mereka sudah remaja, atau bahkan mungkin sedikit telat, ya, kayak saya sedikit telat, saudara-saudara, ya, sudah dewasa baru dibaptis, tidak masalah. Yang penting saat kita sudah mengerti konsep pertobatan dan mengerti bahwa ini yang Tuhan Yesus perintahkan, maka hendaklah kita berikan diri kita untuk dibaptis. Amin. Nah, sekali lagi ada pertanyaan kalau gitu, ya. Apakah seseorang harus dibaptis untuk diampuni dosa-dosanya dan baru bisa ke surga? Tidak. Ingat pada saat Yesus disalibkan ada satu orang di sebelahnya yang satu ngolok-ngolok, yang satunya bilang, lu jangan ngolok-ngolok dia, kita berdua tuh memang pantas disalibkan. Ini orang nggak berdosa. Lalu orang tersebut katakan kepada Yesus, Tuhan, kalau engkau nanti sudah sampai surga jangan lupain saya. Ya. Terus Tuhan Yesus katakan, hari ini kamu sama saya sudah sampai di Firdaus, ya. Jadi dia nggak ada sempat untuk dibaptis, saudara-saudara. Boro-boro dibaptis, mau turun dari salibnya aja nggak bisa. Tapi Yesus janjikan tetap surga bagi orang ini. Kenapa? Dia memilih untuk mengikuti Yesus, ya. Jadi ada orang-orang tertentu tidak bisa keburu dibaptis, mungkin karena kondisi kesehatannya, mungkin di detik-detik terakhir dia sebelum meninggal dia bilang, boleh nggak saya mau ikut Yesus, ya. Boleh, nggak apa-apa. Maka akhirnya kalaupun tidak berkesempatan dibaptis, tetap keselamatan menjadi milik orang-orang tersebut. Tapi kalau kita memiliki kesempatan dan ada di dalam kuasa kita untuk memutuskan untuk dibaptis dan saudara tidak melakukannya, maka saudara akan berdosa. Kenapa? Berarti saudara tidak mengikuti perintah Tuhan. Amin. Jadi kita diselamatkan sekali lagi bukan karena baptisannya, tetapi kita dibaptis karena kita sudah diselamatkan, saudara-saudara, ya. Jadi kalau kita selama kita bisa dibaptiskan, kita harus dibaptiskan. Amin.
Haleluya. Nah, saudara-saudara, kenapa kita dibaptis dengan selam kalau gitu ya? Ini menjadi yang terakhir gitu ya. Untuk gereja sedang jemaat Allah, Assemblies of God ya, sekali lagi kita pilih ini karena apa? Karena kita mau mengikuti apa yang Yesus lakukan. Sekali lagi Yesus mengatakan kepada Yohanes, lakukan ini ya supaya orang-orang mengikuti juga. Yesus dibaptiskan dengan cara baptizo, artinya keluar dari air ya. Mungkin caranya berbeda-beda, setiap zaman berbeda-beda. Zaman sekarang pun gereja ada yang berbeda-beda ya. Ada yang dibaptiskan dijongkokkan ke dalam air sampai tercelup ya, seperti ini, lalu keluar lagi ya. Atau ada yang dengan cara ditidurkan seperti ini ya, dipegangin ya. Seperti itu ya caranya. Apapun caranya, Alkitab tidak mengatakan secara detail tentang cara masuknya, tapi Alkitab menyatakan secara detail ya bahwa baptisan itu dari baptizo, artinya menyelam keluar, dan bahkan ini ditegaskan dengan tindakan Kristus Yesus, Tuhan saya dan saudara, guru besar kita, yang mengatakan harus kita semua mengikutinya. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan keluar dari air. Kenapa? Ada buktinya, karena firman Tuhan mencatat setelah Yesus keluar dari air. Artinya, nggak mungkin dong Yesus keluar dari air kalau dia tidak ada di dalam air ya. Setelah Yesus keluar dari air, saudara-saudara ya. Lalu dikatakan di sini, Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, kalau mau Allah berkenan kepada saya dan saudara, ikuti setiap perintahnya, ikuti perintah Yesus. Yesus katakan dibaptislah saudara. Tapi bagaimana kalau saya dibaptis dengan tidak cara diselam ya? Saudara, sekali lagi, balik kepada pengertian saudara mengenai keselamatan, pertobatan, dan juga secara khusus pengertian saudara tentang baptisan. Hari ini setelah saudara mendengarkan khotbah saya, apakah saudara tergerak bahwa ini sesungguhnya cara yang Tuhan mau saya lakukan untuk keluar dari air? Kalau memang saudara tergerak, maka saudara, Tuhan sedang berbicara kepada saudara, lakukan ya. Karena memang Yesus pun melakukannya demikian. Dia keluar dari air, mungkin dengan cara dilelepin seperti ini, bukan dengan begini ya. Nggak masalah, yang penting ngebaptizo, to immerse, muncul kembali keluar dari air, saudara-saudara ya. Saya juga background yang tidak baptizo, saudara-saudara. Tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa kalau nggak baptizo ya, keluar dari air begitu, maka tidak ada keselamatan. Nggak. Karena memang firman Tuhan tadi mencatat kita diselamatkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi saat kita mengerti bahwa ini yang harus kita lakukan, nah sekali lagi, saya dari Gereja Sidang Jemaat Allah, jadi saya mengerti ini yang harus saya lakukan sebagai anggota Gereja Sidang Jemaat Allah, sebagai anggota Gereja JEM, ini yang harus saya lakukan. Maka waktu itu saya putuskan untuk saya dibaptis selam ya. Nah saat itu sudah dilakukan, baru saya rasa plong, karena saya rasakan akhirnya saya lakukan seperti apa yang Yesus minta saya untuk lakukan, saudara-saudara ya. Sekali lagi, saya tidak akan mempermasalahkan kalau saudara mungkin tidak dibaptis dengan cara selam, tetapi sekali lagi, kalau memang Tuhan berbicara secara pribadi kepada saudara ya, bahwa inilah cara yang harus dilakukan, baptizo, to immerse, untuk keluar dari air, kasih tahu saya dengan senang hati untuk mengajak saudara melalui pengalaman yang luar biasa pada saat kita keluar dari air. Karena saya percaya bukan cuma Yesus yang mengalami itu. Saya percaya saat kita keluar dari air, saudara akan merasakannya. Tuhan melihat kepada saya dan saudara dan mengatakan, inilah anakku. Ingat, saat kita menerima Yesus, kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Dan saya percaya dia mengatakan kepada saya dan saudara juga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku juga berkenan. Ya, jadi saudara, saya harap ini menjadi pelajaran yang baik untuk saudara, sehingga mengerti untuk menjelaskan kepada orang-orang kenapa kita dibaptis, apa itu baptisan, dan kenapa kalau GSJ itu baptis selam, saudara-saudara ya. Dan terkhusus juga tentunya untuk saudara supaya lebih mengerti juga. Amin. Haleluya. Sekali lagi, kalau masih ada yang belum dibaptis, tolong kasih tahu kepada gembala saudara, Pastor Juna. Nanti kita akan atur ya. Walaupun mungkin saat ini masih terpisah, tapi kita pasti bisa akan atur untuk pembaptisan kepada saudara-saudara sekalian. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa tutup ibadah kita. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran mengenai baptisan ini, Tuhan, sesuai dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga sesuai dengan gereja di mana Engkau tempatkan kami, Tuhan, untuk bertumbuh, yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah Jesus Alive Ministry, Tuhan. Kami berdoa biar Engkau tolong kami untuk maju lebih lagi, Tuhan, di dalam iman kami, Tuhan, terkhusus di dalam hal baptisan air juga, Tuhan. Baik itu secara pribadi kami mengerti, baik itu juga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain pada saat ada pertanyaan-pertanyaan dari orang lain mengenai baptisan air. Dan terkhusus bagi kami yang mungkin belum mengikutinya sesuai dengan instruksimu, Tuhan.
Biarlah kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami supaya kami boleh melakukan perayaan penting ini. Satu di antara 3 perayaan penting kami sebagai orang Nasrani Tuhan Yesus, yaitu untuk dibaptiskan, ya terkhusus baptizo, yaitu immerse keluar dari air. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami beserta jalan iman kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dan kami tutup ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.